Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melisa Yenti, SKM MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Seterusnya kepada rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Komunikasi Kesehatan yang beranggotakan saya sendiri Dela Desmita Sari sebagai moderator. Selanjutnya Fawas Rifaat Revista, Imratul Mardiah, Marcelia Devi Widristasari, Putri Adelia Adresti, dan Mesyatil Khairati selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Baik, di sini kami akan membahas tentang komunikasi perubahan perilaku terkait dengan COVID-19. Adapun latar belakang dari bahasan ini ialah pendekatan komunikasi yang digunakan berbeda dengan komunikasi kesehatan pada umumnya. Untuk situasi pandemi COVID-19 ini, digunakan pendekatan komunikasi risiko yang mengacu pada peningkatan pengetahuan publik atas potensi risiko dan ancaman masalah kesehatan, sehingga mereka mampu memutuskan langkah-langkah dan tindakan tepat melindungi diri mereka terhindar dari masalah tersebut. WHO mendefinisikan komunikasi risiko sebagai pertukaran informasi dan pandangan mengenai risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko di antara para pengkaji risiko, manajer risiko, konsumen, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan. Dalam situasi pandemi saat sekarang ini, di satu sisi memberikan keuntungan pada publik untuk secara cepat mendapatkan informasi terkini, namun mempunyai kelemahan yaitu pesan yang terlalu banyak dikeluarkan, bersifat random atau impuls, dan selalu berubah akan mengganggu penerima pesan dan akhirnya menghalangi orang untuk memahaminya dan mengubah perilakunya. Oleh karena itu, penting bagi para perilaku komunikasi agar memberi perhatian dan prioritas pada tujuan perubahan perilaku kunci yang dianggap esensial untuk menurunkan kasus COVID-19 secara efektif dan efisien. Adapun analisis situasi pada bahasan ini ialah: yang pertama, publik merasa takut dan tidak berdaya dan bersikap menyingkal realitas yang terjadi. Yang kedua, tidak percaya bahwa COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Ketiga, belum ada vaksin pencegah, rumor dan informasi salah yang berkembang. Keempat, kekhawatiran populasi beresiko atau penyakit penyerta. 5. Isolasi atau karantina, kasus, kematian, dan stigma. Dan yang keenam yaitu tingginya beban sistem kesehatan dan kurangnya suplai peralatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dari komunikasi perubahan perilaku. Yang pertama, itu mengatasi hambatan menuju perubahan norma dan sosial, apalagi seperti yang kita hadapi seperti saat ini, yaitu situasi new normal. Yang kedua adalah dapat membantu meningkatkan pemahaman warga terkait kondisi sekarang, sehingga penerima informasi tersebut dapat melakukan perubahan perilaku berdasarkan konsep teoritis sebagai dasar berpikir dan bertindak. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kepada masyarakat luas terkait fenomena perubahan dunia, yaitu COVID-19, seperti yang kita hadapi saat sekarang ini, sehingga diharapkan warganya dapat belajar dan terus sabar dalam beradaptasi serta dapat mengembangkan respon yang tepat dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, perubahan perilaku akan lebih berkelanjutan bila didukung oleh 4 unsur. Yang pertama, lingkungan kebijakan. Yang kedua, sistem dan produk layanan kesehatan. Yang ketiga, normal masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah individu. Secara umum, tujuan dari komunikasi ini adalah meningkatkan pemahaman, persepsi, sikap atas risiko, penyebab, gejala, pencegahan penularan COVID-19 bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Baiklah, selanjutnya yaitu kelompok sasaran. Kelompok sasaran dibagi atas 3. Yang pertama, sasaran primer. Contoh dari sasaran primer ini adalah penduduk sasaran seperti laki-laki dan perempuan yang tinggal di kabupaten atau kota zona merah dan hijau, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, penduduk lansia, dan lainnya. Yang kedua, sasaran sekunder. Contohnya yaitu petugas puskesmas dan kader kesehatan, ormas, tokoh masyarakat dan agama, serta pejabat pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Yang ketiga, sasaran tersier. Sasaran tersier ini lebih ditujukan kepada pembuat kebijakan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang lingkup pesan. Ruang lingkup pesan adalah batasan pesan yang akan disampaikan oleh komunikator.
beberapa ruang lingkup pesan dari kasus COVID-19 yaitu yang pertama, persepsi risiko dan fear terhadap COVID-19. Yang kedua, tingkat pengetahuan terhadap penyebab, gejala, dan penularan. Yang ketiga, tingkat kepercayaan, sikap, dan kepedulian mengenai penyebab, gejala, dan transmisi. Yang keempat, stigma, sebaran rumor, dan hoax. Yang kelima, aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku. Yang keenam, perilaku umum yang perlu ditangani segera. Yang ketujuh, faktor penghambat dan pendorong terhadap perubahan atau adopsi perilaku baru. Selanjutnya yaitu pesan kunci, dapat berupa penurunan risiko, yaitu dengan jaga jarak, etika batuk, CTPS, bijak dalam memakai masker, tidak melakukan mudik, di rumah saja, stigma, beribadah di rumah, memperhatikan nutrisi, dan lain sebagainya. Dan jika terdapat gejala, maka hal yang dapat dilakukan yaitu tidak keluar rumah, tidak berkumpul, hubungi puskesmas, dan tindakan lainnya. Pesan penting yang harus diingat selama COVID-19 ini yaitu tidak melakukan mudik, tidak melakukan piknik, melaksanakan rapid test, memperhatikan tata cara pemakaman, dan tindakan lainnya. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media dalam penyampaian pesan. Saluran komunikasi ini bisa berupa offline dan online. Nah, pada media offline, sarana yang dapat digunakan untuk komunikasi seperti poster, leaflet, banner, dan sebagainya. Sedangkan saluran komunikasi media online yang bisa kita gunakan untuk alat untuk komunikasi adalah media digital seperti koran dan majalah digital, website, vlog, TV, serta radio. Media sosial contohnya seperti YouTube, Facebook, Instagram, serta Twitter. Atau media lebih personal seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan sebagainya. Strategi komunikasi COVID-19 ini pun dapat dilanjutkan ke dalam konsep visual komunikasi. Visualisasi komunikasi risiko merupakan konsep payung dari berbagai kegiatan komunikasi yang menggunakan unsur rupa pada berbagai media seperti TV, media cetak, radio, media digital, dan sebagainya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentang media. Dalam penyebaran informasi kesehatan, juga pengumuman kebijakan kesehatan yang dimulai diberlakukan di suatu daerah, pada dasarnya didukung oleh dua media, yaitu media offline dan media online. Pada media offline lebih bersifat tradisional, yaitu dengan menggunakan media seperti poster, leaflet, dan banner, dan sebagainya. Pada situasi di luar pandemi, dapat dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya. Fungsi dari media ini ialah untuk memastikan sekaligus mempraktikkan tindakan pelayanan kesehatan, baik berupa anjuran maupun pencegahan terhadap tindakan tertentu bagi masyarakat. Seperti di slide sebelah kanan, di sana digambarkan bahwa bagaimana tentang media dari novel coronavirus ini. Selanjutnya, sedangkan media online merupakan media yang difasilitasi internet sehingga lebih mudah untuk disebarkan dan diakses oleh masyarakat luas kapan saja dan di mana saja. Media online terbagi menjadi beberapa media digital, yaitu berupa majalah digital, televisi, radio, website, koran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media sosial. Media sosial yakni merupa Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter, serta berbagai media sosial lainnya. Keterlibatan berbagai media dalam penyebaran informasi yang cepat, tepat, dan akurat akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu program kesehatan, khususnya yaitu dalam menangani pandemi COVID-19 pada saat ini. Selanjutnya, sistem dan mekanisme partisipasi masyarakat. Di masa pandemi, pada saat sekarang ini, mekanisme penyebarluasan informasi dan pesan kesehatan mengenai berbagai program untuk bersatu melawan COVID-19 menjadi fokus utama bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Promosi Kesehatan. Sistem dan mekanisme dalam penyebaran informasi akan sangat penting demi terjadinya perubahan norma sosial dan tingkat individu. Sistem dan mekanisme ini akan berfokus pada penyebarluasan pesan
melalui penekanan pada peran serta masyarakat atau PSM. Faktor penentu dalam berjalannya program PSM ini bergantung pada peran petugas kesehatan masyarakat, seperti kader posyandu, staf puskesmas, relawan desa, PKB, dan fasilitator organisasi masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang informasi dasar mengenai COVID-19. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku masyarakat yang tidak sehat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk mengubah perilaku tersebut kepada perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, merancang berbagai kegiatan bersama masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan prinsip untuk mencegah penularan COVID-19. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.